Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 41. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. "Besarlah Artemis, dewa orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 41 yang menyajikan 2 perikop, yaitu bermaksud pergi ke Yerusalem dan Roma ayat 21 sampai 22, huru-hara ayat 23 sampai 41. Atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga." Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Erastus adalah bendahara kota Korintus dari kalangan atas. Tentunya ia bertobat karena pemberitaan Paulus di Korintus dan telah menjadi pembantu Paulus. Setelah Paulus mengutus Timotius dan Erastus ke Makedonia, ia tinggal di Asia untuk sejangka waktu.
Pada waktu inilah di Efesus, Rasul menulis surat kirimannya yang pertama kepada gereja di Korintus. Maksud Paulus dalam pasal 19-21 adalah melaksanakan perhatian kasihnya bagi kebutuhan kaum saleh yang miskin di Yerusalem. Saat itu Paulus berada di Efesus dalam perjalanan ministrinya kali ketiga, penuh dengan beban berat untuk merampungkan ministrinya di Asia, Makedonia, dan Akaya. Walaupun demikian, ia masih berbeban menyisihkan sebagian waktunya bagi kaum saleh yang membutuhkan di Yerusalem. Ketika dia tiba di Korintus, dia menulis surat kepada kaum saleh di Roma, menyatakan maksud perjalanannya dan mohon mereka berdoa baginya tentang maksud ini. Walaupun Paulus adalah seorang rasul yang dipisahkan oleh Allah untuk orang-orang bukan Yahudi, ia tetap memperhatikan kepentingan Tuhan di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Perhatiannya yang utama adalah tubuh Kristus secara universal, bukan hanya ministry perjanjian barunya di antara orang-orang bukan Yahudi. Selain itu, maksud kepergian Paulus ke Yerusalem pada saat ini mungkin juga untuk bersekutu dengan Yakobus dan rasul lainnya, serta para penatua di Yerusalem tentang pengaruh agama Yahudi terhadap gereja di sana. Menurut pengajaran Paulus dalam surat-suratnya kepada orang-orang di Galatia dan di Roma, keputusan yang dibuat oleh sidang para rasul dan penatua dalam pasal 15 untuk menyelesaikan masalah sunat pasti belum benar-benar memuaskan hatinya. Hal ini terus mengusik dia karena perhatiannya bagi ekonomi perjanjian baru Allah, yaitu membangun tubuh Kristus. Perkataan Yakobus dalam pasal 21 ayat 20-22 setelah Paulus tiba di Yerusalem dan usulnya agar Paulus ikut serta dalam sumpah nazir keempat orang beriman Yahudi tampaknya memperkuat pandangan ini. Kita melihat bahwa di dalam rohnya Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem. Karena Tuhan Sang Roh berhuni di dalam roh Paulus, ia pasti memutuskan sesuai dengan pimpinan Tuhan Sang Roh. Roh insani Paulus telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan dihuni oleh Tuhan Roh. Roh Paulus bersaksi dengan roh itu dan di dalam rohnya ia menyembah Allah dan melayani Allah. Paulus memang pergi ke Yerusalem, juga melihat Roma. Melalui naik bandingnya ke Kaisar, keinginan Paulus ini digenapi Tuhan ketika dia membawa Paulus ke Roma. Waktu di ayat 21 bagi Paulus adalah waktu yang sulit, juga waktu yang sangat baik. Ini adalah satu waktu yang sulit, karena orang-orang Yahudi menentangnya dan bahkan berusaha membunuhnya. Tetapi ini juga adalah waktu yang sangat baik, karena pintu terbuka bagi Paulus untuk mendapatkan banyak orang bagi Tuhan. Mengenai waktu ini, Paulus berkata, "Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang." Perkataan-perkataan kepada gereja di Korintus ini ditulis di Efesus. Ketika Paulus tinggal selama 3 tahun di sana pada perjalanan ministrinya kali ketiga. Karena itu, waktu di ayat 21 ini adalah waktu yang penting. Ini adalah waktu penentangan, juga kesempatan yang besar untuk melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Jika kita membaca Roma pasal 15 ayat 25-31, kita akan melihat bahwa Paulus berbeban untuk membawa bantuan uang dari gereja-gereja di Makedonia dan Akaya untuk orang-orang kudus yang miskin di Yudea. Paulus juga menyinggung hal ini dalam 2 Korintus pasal 8, di mana ia menunjukkan bahwa persembahan benda-benda materi ini benar-benar perkara kasih karunia. Karena itu, tujuan Paulus pergi ke Yerusalem kelihatannya untuk meministrikan kebutuhan orang-orang kudus yang kekurangan. Sebenarnya, Paulus memiliki satu alasan yang lebih dalam tentang tujuan di dalam rohnya untuk pergi ke Yerusalem. Paulus tidak tenang mengenai situasi di Yerusalem. Pergerakan Tuhan dimulai dari Yerusalem dan akhirnya mencapai Antiokhia. Aliran pergerakan Tuhan berjalan dari Yerusalem ke Antiokhia dan berpaling dari Antiokhia ke dunia orang bukan Yahudi. Namun, sumbernya, mata air dari aliran di Yerusalem ini telah diracuni. Karena sumbernya telah beracun, racun itu akan terbawa oleh aliran itu kemana saja aliran itu pergi. Inilah alasannya Paulus tidak dapat tenang melihat situasi di Yerusalem. Tampaknya Paulus memiliki beban membantu Petrus dan Yakobus untuk memperbaiki atau membetulkan situasi gereja di Yerusalem. Situasi di sana adalah suatu percampuran ekonomi perjanjian baru Allah dengan hal-hal dari zaman perjanjian lama.
Percampuran itu sangat melukai hati Tuhan. Sadar bahwa masalah itu masih ada di Yerusalem, Paulus tidak tenang memikirkan gereja di sana. Paulus memiliki satu hati yang lapang untuk kepentingan Tuhan. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ini adalah penentangan iblis terhadap penyebaran kerajaan Allah. Di sini ada satu prinsip yang penting. Jika kita tinggal di satu tempat lebih lama, kita harus memiliki ministry yang hebat, ministry yang dapat menggugah orang lain. Saudari, ministry kita adalah untuk mengembangbiakan Kristus yang bangkit sebagai kerajaan Allah. Tapi hari ini setiap kota adalah kerajaan iblis. Karena itu ministry yang hebat bagi perkembangbiakan Kristus itu adalah suatu peperangan bagi kerajaan Allah. Dalam ministrinya, Paulus seringkali berperang melawan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ada di belakang penyembahan berhala di Efesus. Secara manusia, tidak ada alasan bagi orang-orang di Efesus untuk bertindak begitu bodoh, berteriak-teriak tanpa mengetahui apa yang mereka lakukan. Tindakan mereka itu dihasut oleh setan-setan. Setan-setan di dalam para penyembah berhala itu menghasut mereka untuk melakukan sesuatu melawan ministry perkembangbiakan Allah. Adalah kedaulatan Tuhan bahwa huru-hara ini terjadi pada akhir dari 3 tahun masa tinggal Paulus di kota itu. Seperti pasal 20 ayat 1 memberitahu kita setelah reda kerebutan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami juga mau belajar. Oh Tuhan, tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kami. Tuhan, kami mau belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Oh Tuhan, kami tidak hanya memperhatikan kepentingan gereja lokal setempat, tapi kami juga perlu belajar memperhatikan keperluan gereja-gereja lokal di luar kota, di tempat yang lain. Tuhan, beri kami pandangan yang luas, pandangan terhadap tubuh-Mu yang universal. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, dan melalui firman-Mu pada pagi ini, juga selalu menguatkan kepada kami. Tuhan, walaupun begitu banyak pertentangan, Tuhan, tapi kami tidak takut. Tuhan, kami mohon Kau beri kami hikmat. Oh Tuhan, hati yang teguh. Tuhan, untuk terus sebagai saksi-Mu yang hidup, menyebarluaskan firman kebenaran, mengabarkan Injil kerajaan Tuhan Yesus, sehingga banyak orang, Tuhan, boleh diselamatkan. Oh Tuhan, dan berbagian di dalam hidup kerajaan. Oh Tuhan, yaitu hidup gereja hari ini. Oh Tuhan, perkuat kami ya Tuhan. Oh berkati pekerjaan-Mu, pergerakan-Mu hari ini di bumi ini. Syukur padamu Tuhan. Pada iblis lalu tidak, pada Bapa pasti ya. Murah